terkait dengan bantuan PKH, BLT dan lain sebagainya. Memang kewajiban pemerintah mensejahterakan rakyat, gitu mungkin. Cuman saya ingin kasih pesan kalian jenengan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cocok apa cocok? Yang rumahnya sudah gedong jangan terima PKH lagi, gitu mungkin. Setuju atau setuju? Yang mawas diri ini BPS sedang survei loh. Sudah belum di sini BPS? Akan sudah survei BPS, jangan bohong. Nanti mobilnya disumputkan di ladang, motornya disumputin di tempat tetangga. Jangan, jujur apa adanya. Soalnya begini Pak Lurah, masyarakat Indonesia ini kaya-kaya, tapi mentalnya miskin. Masyarakat Indonesia ini kaya-kaya, tapi malas bayar utang. Ngerti nggih? Ada pantun. Pantunnya begini, tukang kentang pergi berlayar, dewe utang gak bayar-bayar, ke KUA gowo bolu, status WA-nya jalan-jalan melulu. Nah ini orang Indonesia. Tukang kentang pergi berlayar, punya utang kagak mau bayar, ke KUA bawa kue bolu, status WA jalan-jalan mulu, status WA jalan-jalan mulu. Pak, abang Damin beli kebaya, didiemin makin bergaya, habis ngompol makan ikan teri, entar gua tampol make tangan kiri, entar gua tampol make tangan kiri. Balik lagi Bapak Ibu, orang Indonesia ini suge-suge, HP-nya lagunya Android semua, HP-nya Android semua, kemana-mana selfie. Saya juga heran Pak, ngapalah kalau ibu-ibu selfie begini, mulut dipengut-pengutin 2 jari. Tapi ketimbang bapak-bapak, mantap, setia, 1 istri cukup. Tapi kalau begini, mulut dipengutin, tahu artinya nggak Bu? Jadikan aku yang kedua. Ya salahnya maunya begitu. Jadi kemana-mana selfie, ke Pasir Putih selfie, ke Mutun selfie, ke Lembah Hijau selfie, kondangan selfie, dibilang melarat ngamuk, nggak dapat bantuan tambah ngamuk. Nah ini masalah. Kadang-kadang yang diamuk Pak Kadus, apa cangkem-cangkem melek tuh, payah kadusnya, apa orang lain kebagian, saudara kebagian, yang lain nggak kebagian. Ya pening Pak Kadus, hanya Pak Kadus lapor sama Pak Lurah, nanti saudara-saudara saya nggak usah dikasih lah, yang lain-lain aja nggak enak didengar omongan orang panas. Orang lain dikasih, saudara nggak kebagian. Begitu bagi BLT, saudara ngamuk. Percuma punya saudara jadi kadus, yang lain kebagian, kita mah enggak. Repot Bapak Ibu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pokoknya gini, saya kasih rumus. Kita jangan bermental miskin. Kalau bisa kita membantu, gini begini. Cocok apa cocok? Dermawan kayak Pak Lurah. Dan saya ingatkan satu hal lagi, agar hidup kita tenang, ingat, jangan panas dengan punya orang. Ini tetangga beli kulkas panas, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli ceret mencret. Hidup kayak gitu nggak bahagia. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina nafsi. Bukanlah kaya raya karena kalian banyak perhiasan, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Baik. Yang terhormat Kepala Desa Trans Tanjungan, Bapak Dr. Andes Alwi Amir, ya Pak, enggak kebalik ya, Bapak Alwi Amir yang terkenal dermawan.
Tepuk tangan. Saya merasakannya ketika beliau datang. Begitu Pak Kades datang, masuk lewat sana bareng saya tadi, kok ibu-ibu sumringah semua, cerah, ibarat matahari terbit, habis gelap terbitlah terang. Padahal sebenarnya Pak Alwi Amir gelap lah sebetulnya, gosong, karena orang lapangan gosong, orangnya gosong, tapi tampak bersinar ketika hadir di sini. Itu tanda beliau dermawan. Karena memang begitu Pak Kades. Ibu-ibu ini sangat senang dengan orang yang dermawan. Dan ibu-ibu ini sebel banget sama orang yang pelit. Nggih napa nggih? Udah pelit suka mengungkit-ngungkit. Ada nggak laki-laki yang kayak gitu? Mana? Di sana, di sana. Apa di situ? Udah pelit suka ngungkit-ngungkit lagi Bu ya. Sebel banget tuh ibu-ibu. Dan ibu-ibu sangat suka dengan yang dermawan. Saya doakan Pak Kades, Pak Lurah sehat panjang umur. Anak cucunya solih dan solihah semua. Setahun lagi sisa jabatan beliau. Kalau beliau nyalon lagi, lebih baik bapak-bapak nggak usah ada yang nyalon, biar beliau lagi yang terpilih. Setuju atau setuju? Ini udah setuju tuh Pak Kades. Sepakat ini masyarakat saking cintanya sama kepala desanya. Selanjutnya yang saya hormati Pak Kadus, Pak Suwito. Pak Suwito niki istrinya orang Sunda. Tapi tadi tak guyon, jangan-jangan kalah sama istri. Istrinya mana istrinya? Wah, istrinya soleha, soleha. Enggak mungkin mengalahkan suami. Wong Pak Suwito niki manis kok. Manis-manis buah manggis. Yang paling bikin luar biasa tuh kumisnya itu. Tebal enggak, tipis tidak. Itu kumis idola para janda ini. Allah. Di dusun sini ada janda banyak. Pantesan Pak Suwito semangat jadi kadus ya. Guyon ge. Selanjutnya yang saya hormati Pak Kiai Zuhri. Kita doakan Romo Yai Zuhri selalu sehat dan panjang umur. Allahumma amin. Selanjutnya Pak Yai Damroni. Semoga beliau juga sehat dan panjang umur. Amin. Selanjutnya sahabat saya Ustadz Abdul Qadir. Pakai Jailani enggak? Tanggung. Pak Yai Damrani ngasih namanya tangguh. Aturan Abdul Qadir Jailani, AKJ. Iya, kan keren. Selanjutnya Gus Anton. Tadi apa namanya tuh panjangnya itu? Ya. Sri Antono. Tri Antono. Gus Tri Antono. Alhamdulillah nafa'anallahu bi'ulumih. Beliau sudah ngajar anak-anak kita, ngomong anak-anak kita. Saya doakan Gus Tri Antono sehat panjang umur, istrinya soleha. Sudah punya istri? Sudah. Mengapa saya doakan istrinya soleha? Karena ada juga istrinya ustadz tapi nggak soleha. Suaminya belum ngasih duit, monyong. Kalau istrinya Gus Anton soleha enggak? Yang mana orangnya? Oh, lagi repot ya. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh,
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Selanjutnya ibu-ibu yang kami hormati, tim hadroh tadi, mudah-mudahan tim hadrohnya masuk surga semua. Selanjutnya anak-anak awas jangan nyenggol ini ya, roboh nanti. Jangan ribut nggih, jangan geremeng, nanti kayak nyamuk, wong, gena ngedengernya. Kalau anak-anak maklum Pak, anak-anak itu ndak boleh diceramahi. Makanya saya pernah diundang ceramah di SD, moh kata saya. Ya anak SD kelas 1 sampai kelas 4 yang nggak bisa diceramahi. Bisanya didongengi. Anak-anak segini kan bukan diceramahi, didongengi. Diajak berkisah begitu. Memang kita harus maklum. Nah, ceramah hari ini ya buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Udah siap mendengarkan ceramah? Walaupun sumuk nganti kelebus, saya tahu jenengan sudah basah di dalam, bahkan jangan-jangan bedaknya sudah rontok semua, luntur, karena bedaknya FIFA mungkin tinggal kayak urapan. Tidak apa-apa, saya doakan jenengan yang mendengarkan ceramah dengan seksama masuk surga semua, panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka cicilan tuh, tambah rezekinya, tambah istrinya. Enggak, saya ngelihat bibirnya Pak Lurah aja saya. Kira-kira Pak Kades amin? Enggak amin ternyata. Luar biasa. Maksud saya tambah solihah istrinya, tambah soleh dan solihah anak-anaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ini kehadiran saya yang kedua di Trans Tanjungan. Dulu kalau tidak salah di Ponorogo ya. Jadi kehadiran saya yang kedua di sini sudah lama. Saya aja udah lupa momennya kayak apa, hadirnya bagaimana. Tapi yang jelas pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali. Singkat ya, kenalkan dari awal, nama saya Suparman Abdul Karim. Kulo niki asmane Suparman, namun senes tiang Jawi. Bapak saya Kombring, ibu saya Ogan Kombring Ulu. Kok bisa namanya Suparman? Karena lahirnya bulan Sapar, maka namanya Suparman. Nek lahir bulan Suro, asmane Suratman. Paing ya Paiman, Pon-poniman, Legiman, Wagiman. Nek Kliwon, Kliwoman. Jadi Bapak Ibu, sakjane orang Sumatera, termasuk orang Bugis Pak Kades, orang Sumatera, orang Bugis kalau lahirnya bulan Sapar, namanya Saparudin, bukan Suparman. Tapi saya waktu lahir mau dikasih nama Saparudin gak jadi, karena Saparudin di kampung saya ketangkep maling ayam, makanya gak jadi namanya Saparudin. Takut tapaulannya ke maling ayam, kebetulannya begitu, maka dikasih nama Suparman. Istri baru 1, mau nambah belum berani Pak Kades. Kalau Pak Kades duluan saya mau ngikut lah. Goyang. Ada Bu Kades nggak? Oh, untung nggak ada ya, nggak datang. Yang berikutnya anak sudah 2. Dulu kemungkinan besar saya datang ke sini belum punya keturunan, karena saya termasuk lama punya keturunan Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang pulang ceramah ngelamun sambil ngaca. Laki bukan saya ini. Lo kok nggak ngasil-ngasil gitu. Sampai segitunya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah sekarang anak pertama lanang, yang kedua perempuan.
Mudah-mudahan bisa nambah lagi. Allahumma amin. Dan saya ini Bapak Ibu diamanahi di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama LDNU, pengurus wilayah NU Provinsi Lampung, dan juga di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, dan sebagai Kabid Agama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Jadi saya di Lampung ini ngurus teroris, baik yang sudah di penjara, sudah keluar di penjara, yang belum di penjara, yang akan di penjara. Baik, segitu aja perkenalannya. Kalau waktu sudah masuk waktu asar, waktu sudah masuk waktu asar. Hanya saja udzur syar'i boleh nunda waktu sholat. Apa sih yang di belakang itu bunyi gertak geruduk itu? Boleh nunda waktu sholat. Ini sepakat ulama 4 madhab, boleh ya, nggak ada perbedaan. Bukan cuman kita, Kanjeng Nabi nunda sholat asarnya, Nabi loh. Kanjeng Nabi menunda sholat isahnya. Jadi boleh tertunda waktu sholat karena ngaji belum selesai. Sepakat 4 madhab tanpa perbedaan. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu, sengaja menunda-nunda sholat karena malas. Adha'u awqatis sholah, menyia-nyiakan waktu-waktu sholat. Sholat zuhur mepet asar, asari numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Itu ndak boleh. Bapak-bapak sholat subuh niatnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lah kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya, kegedean volumenya itu, kegedean, dengung dia. Ibu-ibu nyusul, apa kata ibu-ibu? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lah kawanan Bu jam 9 sholat subuhnya. Nanti anak-anak kita niru. Apa kata anak-anak kita? Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Orang Jakarta lebih hebring. Apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Sebentar, saya mau kondisiin dulu ini. Ini temanya apa sih? Maulid ya? Maulid ya? Oh maulid. Ya terserah, mau dikasih tema aja, basing pokoknya. Maulid nggih? Nah, temanya maulid sekarang, oke. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang Wahabi bin Wahaboy takon, apa sih dalilnya maulid ini? Mereka mengharamkan maulid, membid'ahkan maulid. Makanya saya wanti-wanti, Trans Tanjungan ini 95% lebih warga Nahdliyin, dan kita 100% setia NKRI. Gini begini, hati-hati jangan masuk paham-paham yang menyimpang, paham-paham yang merusak. Pak Kades kita tegas, didukung oleh para ulama, didukung tokoh masyarakat, jangan masuk paham menyimpang. Dan kata beliau tadi, Desa Trans Tanjungan masuk dalam pencanangan Desa Pancasila. Ini luar biasa, tepuk tangan. Berarti NKRI harga mati.
ini mantap ini. Sekali lagi, jangan mau nerima yang kelompok-kelompok yang dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong haram. Jadi kalau mereka tanya dalilnya, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sahihnya kelas 1 nih Pak. Nomor hadis di Sahih Bukhari 5101. Diriwayatkan bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, paman Nabi, mimpi ketemu Abu Lahab, paman Nabi juga, yang sudah 1 tahun mati. Nyebutnya mati karena matinya kafir, mati musyrik. Nah, Abu Lahab cerita dalam mimpi itu dengan Abbas. Kata Abu Lahab, sejak aku mati dan dikuburkan sejak setahun yang lalu, aku disiksa dikubur siang malam kecuali hari Senin. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain, diringankan siksa kubur atas saya, kata Abu Lahab, tiap hari Senin. Apa sebabnya? Sebabnya ini yang perlu diingat. Sebabnya karena aku bergembira waktu Muhammad maulid, waktu Muhammad lahir, aku sangat senang dan aku bersedekah memerdekakan budak perempuan. Makanya kalau orang Jaseng, Pak Kades, orang Bugis juga, kalau maulid banyak betul sedekahannya. Ya ini juga sedekah, jadilah ya, dimakan Bu, silahkan dimakan, kuenya dimakan itu, banyak betul sedekahannya. Senang, gembira, gara-gara senang dengan maulid, gara-gara senang dengan kelahiran Nabi, Abu Lahab diringankan siksa kubur khusus hari Senin. Nah ini kan Abu Lahab, kita kan bukan Abu Lahab, umat Nabi. Karena kita umat Nabi, mudah-mudahan dengan sering maulid kita semua masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pelajaran yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nabi itu Nabi itu diangkat jadi rasul, menunaikan tugas risalah umur berapa? Umur berapa? 40. Di usia 40 tugas kenabian, dakwahnya, menerima wahyu dan menyampaikannya. Tapi Nabi dipersiapkan sejak kecil. Artinya enggak ujuk-ujuk, enggak dilalah. Buktinya apa? Dipilihkan ruh yang terbaik, Nur Muhammad. Dipilihkan bibit yang terbaik, Abdullah bin Abdul Muthalib. Dipilihkan rahim terbaik, Sayyidah Aminah. Dipilihkan waktu kelahiran terbaik, subuh Senin 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Dan dipilihkan ibu susu yang terbaik, Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Dan 4 tahun diasuh Halimah, dibawa ke kampung, umur 5 tahun dikembalikan ke orang tuanya, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, diambil hatinya oleh malaikat Mikael dan dicuci. Artinya untuk jadi nabi saja enggak ujuk-ujuk, enggak dilalah jadi nabi, butuh persiapan sejak kecil. Apatah lagi kita lihat anak-anak kita ini. Tadi Gus Anton menyampaikan jumlah santri kita 150. Mengapa mereka suruh ngaji? Karena anak ini tidak jadi soleh dan soleha dengan tiba-tiba, butuh proses. Makanya dari kandungan, lahir umur 0 hari sampai 5 tahun, hati-hati kelakuan orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati kelakuan nurun ke anak. Makanya orang Arab punya pepatah, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anaknya, kata orang Arab. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa?
nek bapake kalong anake kampret, nek bapake nyolong anake nyopet. Ulang lagi, nek bapake kalong anake kampret, nek bapake nyolong anake nyopet. Sekali lagi, nek bapake kalong anake kampret, nek bapake nyolong anake nyopet. Yang namanya buah nggak jatuh nggak jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya di atas tebing, buahnya jatuh gelinding, yuk masuk sering. Kalau bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Kalau bapaknya kencing berlari, anaknya nyencingi bapaknya sendiri. Makanya hati-hati Pak sama kelakuan, hati-hati dengan perbuatan, khawatir nurun ke anak. Nah, sumbang saran biar anak-anak kita nih hebat, sebagai langkah persiapannya kirim ke pondok pesantren. Setuju atau setuju? Ini besok hari santri. Hari santri itu 22 Oktober, hari di mana Romo Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa semua laki-laki, terutama yang di kawasan Pulau Jawa. Kalau Sumatera jauh waktu itu, belum ada pesawat, belum ada apa-apa. Di seputaran Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, wajib berangkat jihad, mengusir nica yang memboncengi sekutu. Fatwa jihadnya tanggal 22 Oktober, berbondong-bondong, laki-laki, tua, muda, santri, priai, semua berangkat untuk mengusir penjajah. Maka pecahlah perang di Surabaya, yang puncaknya tanggal 10 November, yang tewasnya Jenderal Malabi di tangan santri. Maka 10 November disebut Hari Pahlawan karena 10.000 lebih pejuang yang rata-rata santri syahid meninggal dunia demi mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemicunya fatwa jihad Mbah Yai Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober. Makanya besok hari santri. Dan ingat Bapak Ibu, kita ini ber-NU itu berbahagia karena yang mendirikan NU ini waliullah Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu gelarnya Hadratus Syekh karena hafal 6 kitab induk hadis. Selain hafal Quran 30 juz palurah, Mbah Yai kita itu pendiri Nahdlatul Ulama, hafal 6 kitab induk: Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud. Ada yang hafal nggak? Boro-boro. Kita mah hafalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, ya iyalah, Sunan Ampel, rajin ziarah, hafal kan? Ini hafal 6 kitab induk. Dan NU ini Bapak Ibu, kita ber-NU itu wasiat Nabi. Karena dawuh Kanjeng Nabi, idza ra'aitum ikhtilafan, nanti di akhir zaman apabila kalian sudah melihat perselisihan yang banyak aliran, banyak kelompok, banyak golongan, yang paling selamat kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka wajib bagi kalian semua ikut yang paling mayoritas, melok sing paling banyak, jangan yang nyempil-nyempil, jangan yang nyumput-nyumput, apalagi anti NKRI. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, karena umatku kata Nabi tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Maka jangan ikut yang sedikit, ikutlah yang paling banyak. Dalam konteks dunia internasional, yang mayoritas itu ahlu sunnah wal jamaah. Dalam konteks keindonesiaan,
Ahlussunnah wal Jamaah adalah Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Jangan ikut yang aneh-aneh. Balik lagi. Jadi begini Bapak Ibu. Masukkan anak ke pondok. Jangan tanggung langsung Jawa Timur. Jawa Timur kejauhan, Madura kejauhan, Jawa Tengah. Jawa Tengah kejauhan, Jawa Barat. Gudang pesantren semua itu. Di sana itu satu kampung puluhan pondok, puluhan majelis, gudangnya. Jawa Tengah kejauhan Jawa Barat kejauhan Banten. Banten kejauhan Lampung. Lampung kejauhan Bandar Lampung. Bandar Lampung kejauhan Lampung Selatan. Lampung Selatan kejauhan Ketibung. Antara anak ke pondok. Nggih ada nggih. Nah, terutama ini Bapak Ibu, cikal bakalnya ini kan Gus Anton. Panggil Gus G. Santri, bapaknya Pak Yai. Gus Anton ini alumni Wali Songo Metro. Wates. Saya berdoa ini TPK nanti jadi pondok pesantren. Allahumma amin. Saya berdoa. Nah, kalau anak kita ini pengen mondok atau mondok nggak mau, ya kirim ke TPK, Taman Pendidikan Al-Quran. Kirimkan, tapi ingat harus ada adabnya. Jangan sampai ngirim anak ke pondok suruh mangkat dewi ke TPA, maksud saya suruh mangkat sendiri. Ustadznya nanya, kamu anak siapa? Anak bapak. Ibumu siapa namanya? Yo mama. Kalau kata orang Lampung mak jelas. Anak siapa lah ini? Itu ndak sopan namanya, nggak barokah ilmunya. Sing paling api bapaknya apa mamanya atau suami istri datang ke guru ngaji, abi, umi, ustad, ustadah, Pak Yai, Bu Yai, titip anak saya, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin kami ikhlas. Bu, anak dimarah guru ngaji ikhlas. Ikhlas. Awas jangan tersungging ya. Nanti ngedumel lagi. Anak saya bandel, marahin. Anak saya nakal ngelawan, gebuk pantatnya. Boleh? Jangan diaduin ke polisi. Kalau dia bandel ngelawan, namanya nakal. Gebuk pantatnya. Makanya pantat dibikin tebel. Kalau dipukul, del, mendal dia. Tapi kalau dia goblok, ngaji nggak nyambung, sabar, mungkin keturunan. Nggak jauh beda sama bapaknya. Opo meneh mama Makanya saya kasih tahu kalian jenengan Pak, jangan tukang marah sama anak. Anak goblok nggak usah dimarah. Kalau anak goblok pasti keturunan. Tinggal lihat ini nurun siapa. Lihat rai bapaknya nopo rai mama Dilihat ke sana. Makanya prinsipnya begini Bapak Ibu, jangan pernah ngomong goblok sama anak, jangan pernah. Itu paling pantang. Temannya boleh ngomong goblok sama dia, tetangga boleh mencaci maki anak kita, tapi mamanya ndak boleh. Sekali mama goblok kamu, anak nerasa di hati, sut di sini. Sekali-kali jangan ya Pak, terutama mama, bapak, jangan pernah ngomong goblok sama anak. Pinter kamu nang, pinter kamu nduk, nanti anaknya percaya diri. Termasuk body shaming jangan. Anaknya hidung blesok. Jangan ngomong, ih peseknya anak siapa ini. Jangan, anakmu sendiri loh. Justru kalau anaknya pesek panggilnya mancung. Anak pesek dipanggil mancung malah jadi artis kan? Mengapa si mancung yang masuk TV itu bisa jadi artis? Karena PD, percaya diri. Maka tidak boleh membuli anak, tidak boleh mencaci anak. Kasih support anaknya. Pada dasarnya nggak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Karena sebodoh-bodohnya anak, kalau rajin pinter juga. Tapi sepinter-pinternya anak, kalau males-malesan goblok juga. Udah malas, nakal, main game online, narkoba, tambah hancur-hancuran. Makanya Bapak Ibu, sakjane anak-anak ini bukan masalah pinter atau tak pintar. Jadi nggak perlu khawatir anaknya nggak ranking 1, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak perlu khawatir anaknya ikro nggak tamat-tamat, nggak apa-apa. Yang penting barokahnya Bapak Ibu.
Untuk jadi orang besar nggak harus menjedut langit pinternya. Contoh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu nggak pinter-pinter amat loh. IP-nya 2, sekian, tapi jadi presiden. Karena apa? Barokah. Kalau kata Gus Baha, santri-santri yang muasis pondok pesantren, santri-santri yang mendirikan pondok pesantren, pesantrennya besar, justru bukan santri-santri yang hebat ketika di pondok. Malah di pondoknya bukan siapa-siapa, ngaji malah ketiduran, ngiler lagi kena kitabnya. Itu santri-santri yang muasis pondok pesantren itu. Oh, ternyata bukan karena hebatnya, bukan karena pinternya, karena barokahnya. Makanya jangan pernah mengukur keberhasilan anak dari otaknya. Jangan. Tinggal doakan punya adab sama guru ngaji. Ya antara tadi itu. Nek iso nggih Bu. Nek iso rogoh kantong niki Ustad DP-nya 5 juta. DP TPA 5 juta. Di Trans Tanjungan ada enggak? Kiamat. Kalau ada kiamat. Tak doakan Pak Lurah tadi sudah sodako tuh sama santri ya, sama Risma, mudah-mudahan Pak Lurah masuk surga. Allahumma amin. Karena begini Bapak Ibu, sekarang kita berhitung Pak, kita ngudut saja Bapak Ibu, ngudut nih. Rokok itu sebungkus berapa sih? 20.000 lah ya. Salawe 1.000 katakan 25.000. Kemarin minyak goreng mahal berapa sih Bu? 25.000 juga ya sekilo. Makanya saya tanya, minyak goreng sehari habis sekilo, rokok sehari habis sebungkus? Habis. Makanya waktu minyak mahal berhenti geh ngerokok Pak, libur dulu buat beli minyak goreng geh napa geh. Saya kembali ke rokok dulu. Saya ambil hitung dikit aja lah, bapak-bapak umpama sehari habis 10.000 lah buat ngudut itu, nggak banyak-banyak, kalikan sebulan 300.000. Jadi kalau ngudut saja 300.000 sebulan, mbok yau sisihkan buat ngaji anak kita 300.000 sebulan. Kan nggak banyak itu, nggak usah banyak-banyak, murid guru ngajinya 20 orang saja. 20 kali 300.000 6 juta. Gus Anton dapat 6 juta langsung kredit Agia. Apalagi 150 ya, 150 100 dulu lah, 100 kali 300.000 berapa? 30 juta. Nyalon anggota dewan dong. Bapak-bapak nyaut, Ustadz saya kan nggak ngudut. Nah apalagi nggak ngudut Pak, 600.000, 600 kali 20 12 juta kredit Innova. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hanya maaf betul ya, hanya gara-gara sahriyah TPQ 5.000 10.000 20.000. Di sini berapa sih TPA-nya? Bulanannya berapa? 10.000. Jangan sampai hanya dengan uang 10.000 sebulan cangkeme-cangkemele. Nggak enak ngaji di Trans Tanjungan TPA Nurul Iman, ngapa? Bayaran. Emang bayarnya berapa? 10.000. Pelit amat. Guru ngaji nggak seberapa uang segitu Bapak Ibu, cuman nyeseknya loh di sini. Gus Anton kalau boleh nyanyi dia sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku nyesek rasanya. Hanya gara-gara uang 10.000 diomongin gak ikhlas. Tak kasih tahu jenengan, guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional. Mengapa demikian? Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Belum ada ceritanya nih. Malah saya ini malu, Pak Lurah malu. Saya ceramah begini Bapak Ibu, di Sangon nih malu. Malu sekali guru ngaji. Guru ngaji itu Bapak Ibu dikasih alhamdulillah, enggak dikasih ngempet rasa. Betul, enggak akan minta. Mengapa guru ngaji enggak nagih? Bukan enggak butuh uang, bukan. Guru ngaji enggak nagih karena menjaga kehormatan Al-Quran. Dia tahu dia mengajarkan Al-Quran, dia jaga kehormatan Quran, enggak akan minta. Itu guru ngaji. Kalau saya dikasih alhamdulillah, enggak dikasih kebangetan lah. Makanya saya malu Pak Lurah sama guru ngaji itu, keikhlasan guru ngaji ngempet rasa. Kalau cara di kampung saya di Bukit Kemuning,
Pakai ajaan orang Ogan Semende itu, Pak. Jadi kalau guru ngaji beras habis. Dulu pakai ini minyak tanah. Buat minyak tanah juga udah habis. Guru ngajinya pinter, ngajinya berubah. Bada seba, yada siya, roda sero, bayaro. Bada seba, yada siya, roda sero, bayaro. Sejam itu bayaro, bayaro. Oh, anak-anak TPA yang seuprit-uprit itu ya, hafal. Begitu sampai rumah, ibunya tanya, ngaji apa tadi? Bayaro. Oh, bayaro. Semalaman emak ngajar sama anaknya, giso, njok tahu guru ngaji. Besok sampaikan sama guru ngaji. Soda seso, bada seba, roda sero, sobaro. Begitu murid TPA masuk TPA mau ngaji rame-rame, sobaro. Kasihan guru ngaji, kasihan. Makanya Bapak Ibu, guru ngaji guru paling ikhlas sedunia internasional. Artis dibayar mahal, tapi kadang-kadang kelakuannya nggak bisa jadi contoh. Coba kita berhitung. Siti Badriah, tahu Siti Badriah? Sibat, cuman nyanyi satu lagu, emang lagi santai. Saya aja bisa kalau gitu mah. Cuman gitu tok 30 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Ayu Ting Ting alamat palsu 30 juta nggak nyampe 5 menit. Lesti Kejora istrinya Rizky Bilar nyanyi satu lagu 50 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal itu Agnes Monica, satu lagu 200 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya bengok-bengok kayak gini nggak segitunya, tapi maaf malu sama guru ngaji, malu. Itulah hebatnya guru ngaji Bapak Ibu. Makanya nggak salah kita sejahterakan guru ngaji, kita muliakan guru ngaji. Baik, saya lanjutkan, saya persingkat saja ya, ngambil beberapa poin hikmah. Umur 25 tahun Nabi kita menikah. Bujang Ting Ting usia 25 tahun nikah sama janda umur 40 tahun. Mekah geger geden. Orang Mekah tidak pernah menikahi janda kalau bujang, kecuali buat istri yang kesekian kali. Tapi Nabi Muhammad bujang usia 25 nikah sama janda umur 40. Itu zaman jahiliyah loh Pak, masih katro, heran nikah sama janda. Apalagi zaman sekarang, zaman modern nih. Zaman modern ini anak jenengan ya Bu, umur selawe tahun minta nikah sama janda umur 40, boleh nggak? Oh nangis maknya, bapaknya ngasah golok, nggak kembali upah sunatan, udah pesta gede-gedean, begitu mau nikah minta janda 40. Nabi hebat, nikah sama janda umur 40, dibawa ke depan Ka'bah, lalu Nabi megang batu Hajar Aswad. Wallahi demi Allah saya bersumpah wahai Khadijah, kata Nabi, tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Ini ilmu buat bapak-bapak, ilmu ya Pak, dengar ya Pak, ilmu buat jenengan. Boleh bapak-bapak kawin lagi, boleh bapak-bapak poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Nah itulah masalahnya, biniku gak mati-mati. Makanya Pak, kalau nyari istri jangan yang muda, cari yang tuaan, biar matinya duluan. Paling bapak mikir, kok nggak mati-mati ini ya, dilihat pas lagi tidur ngorok, dikeker-keker, kok nggak mati-mati, malah lakinya yang mati duluan. Itu Nabi Pak. Bahkan Nabi tidak pernah memadu Khadijah. Ini ilmu ibu-ibu. Khadijah tidak pernah dimadu, Khadijah tidak pernah dipoligami. Nabi setelah Khadijah wafat menduda 3 tahun. Bapak-bapak sanggup menduda 3 tahun? Enggak sanggup, saya aja enggak sanggup.
Kalau katuang Palembang, Sumatera Selatan, buruk barang tergantung. Jangan porno dulu tapi ya. Itu kaos lampu Petromak, buruk barang tergantung. Sikok bagi dua. Tembak pucuk bawa basah. Tapi jangan porno dulu, pikirnya ngerus aja orang Indonesia ini. Itu lagunya orang Palembang. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi setelah menduda 3 tahun, Nabi menikahi istri kedua, namanya Saudah. Umurnya 60 tahun. Makanya sumbang saran. Bapak-bapak yang mau kawin lagi, Ustadz Abdul Qadir lah. Jenengan ne Arab rabi meneh. Mumpung istri nggak ikut kan? Oh ada ya, ada. Mana? Allahu Akbar, ngapura. Ya, udah kadong. Ustadz Abdul Qadir kalau pengen nikah lagi silahkan. Tapi cari yang umurnya 60 tahun. Itu ibarat mobil mogok itu. Ibarat barang udah mau copot semua onderdilnya. Itulah Nabi. Barulah Nabi menikahi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, saya nggak nitik tekankan ke sana. Yang saya titik tekankan begini Bapak Ibu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik dengan istrinya. Bapak-bapak nih, suami-suami panjenengan baik enggak? Sayang? Hebat. Bukan bapak-bapak, jenengan hebat. Padahal jawabnya campur ngenes ya Bu ya. Demi menjaga kehormatan suami, nggak mau mengumbar aibnya, baik saja nggak apa-apa, sayang saja nggak apa-apa. Hebat. Saya kasih tahu kalian jenengan Pak, laki-laki yang hebat di luar sana dia elukan orang banyak, tapi kalau di rumah dia merendahkan istrinya sendiri, dia bukan laki-laki yang terhormat. Setuju atau setuju? Sepakat? Nopo sepakat? Tidak boleh merendahkan istri sendiri. Makanya tak ajarannya Pak, mulai hari ini baik-baiklah sama istri. Lanjut nggak sih ngajinya ini? Tanggung kan? Baik-baiklah sama istri. Mama. Cara di Trans Tanjungan manggil istri apa? Katro amat sih Bu. Mulai sekarang mama lah mama. Ini zaman sudah 2022 masih Mama, sini dulu. Ada apa Papa? Sini dulu Mama, nanti Papa. Mama sedang membersihkan teletong di belakang. Nggak apa-apa dong. Mulai sekarang pokoknya di Trans Tanjungan manggilnya Mama. Biar mesra. Mama, duduk sini Mama. Ada apa Papa? Bapak-bapak rogoh kantong kanan. Yang kayak Pak Lurah tadi lah. Rogoh kantong kanan banting 15 juta. Cereger. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Enggak tuku beras, bayar listrik, berambang, minyak goreng, cabai, ongkos anak sekolah, cicilan motor, cicilan panci, cicilan seragam pengajian. Cukup Mama, cukup Papa. Malah turah ini kayaknya. Ya kalau turahnya buat Mama. Alhamdulillah Pak, alangkah senang istri Pak, langsung ngekep duit 15 juta balik ke dapur. Kata laki, nanti dulu Mama, masih ada yang kurang. Apa lagi Papa? Rogoh kantong kiri banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Capek Mama masak, capek Mama nyuci, capek ngerumat anak, capek ngeladen laki. Bonusnya 15 juta. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi kok judut langit Bu. Tapi Pak, kalau jenengan nggak bisa ngasih segitu, bayarlah sama istri itu Pak. Jangan jahat-jahat main digentak terus gitu. Gimana badannya nggak melar ini ya Bu ya.
karena digentak terus sama lakinya.